Closed doors, I'm a fool for your love. Versi Pulsar di sini. Nah, kali ini kita akan membahas spoiler untuk One Piece chapter terbaru yang isinya mantep banget nih. Dan seperti biasa juga, yuk subscribe channel Levinomi, bantu kami ke 200.000 subscriber ya. Serta pastikan juga kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Waduh. Nah, di mana chapter 1075 ini akan berjudul Labo Pass Dead Game. Bukankah ini adalah sebuah judul yang sangat-sangat mengerikan sekali? Dimana untuk cover story sendiri, di sini kita mendapatkan momen yang sangat menarik saat Vegapunk, kepala dari match pada saat itu, bertemu dengan Gorosei. Ya benar, tepat seperti perkataan Gorosei Saturn sebelumnya, dia bilang jika pernah bertemu dengan Vegapunk dahulu kala, bahkan dia menggunakan katanya itu long ago yang berarti sudah lama sekali. Dimana saya sendiri cukup yakin untuk timeline mereka bertemu ini lebih dari 25 tahun yang lalu, karena untuk match sendiri entah merasa sepertinya terbentuk di antara 40 sampai 30 tahun yang lalu. Tapi jika kita lihat perkembangan dari cover story ini, sepertinya flashbacknya bergerak cukup cepat ya, karena pada awalnya Queen yang terlihat kurus tahu-tahu sudah membengkak seperti yang kita lihat di chapter lalu. Jadi saya asumsikan banyak lompatan-lompatan waktu terjadi di cover story tema Germa ini. Yang kira-kira apa ya yang mereka obrolkan di cover story tersebut? Yang menurut saya sangat penting sekali karena Oda langsung menunjukkan hal yang terjadi di manga 2 chapter lalu saat Saturn muncul di cover story-nya. Oh ya, buat yang suka nanya, "Bang, jangan lama-lama dong bahas cover story." Tapi saudara atau tidak, cover story ini sebenarnya ceritanya sangat paralel dengan cerita utama di One Piece. Jadi sebenarnya tidak bisa kita abaikan begitu saja, dan bahkan banyak hal penting dari cover story yang akhirnya masuk ke cerita utama. Dimana di sini dikatakan jika seseorang menghancurkan semua denden musi yang ada di Lab Egghead ini, yang ini jahat banget nih. Denden musi kan binatang tapi dihancurin. Wah, ini animal abuse banget. Di sini Saka akhirnya dia tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi di dalam Lab Egghead. Dimana banyak laut topi jerami dan klon Vegapunk. Akhirnya mereka membentuk 4 grup. Dimana ini sebenarnya cukup masuk akal. Terlihat dari kumpulan mereka semua, untuk Vegapunk ini memang cuma ada 4 orang, dan untuk 2 orang lainnya yaitu Pythagoras dan Lilith tidak ikut join ke grup mereka. Jadi grup ini sepertinya dibagi ke masing-masing klon dari Vegapunk, dan dikatakan juga salah satu dari grup tersebut diserang oleh S-Snake aka Seraphim Hancock, dan itu adalah grup dari Franky. Yang diketahui juga untuk masalah grup ini, Franky dia bersama dengan Usopp. Yang kenapa ya Usopp ini lagi-lagi sering banget diserang oleh pihak musuh. Dimana grup yang lain adalah Chopper dia bersama dengan Robin, dan Brook dia bersama dengan Nami. Dimana satu grup terakhir adalah Stussy, Sanji, dan Jinbei yang wadaw, ini grup isinya orang-orang kuat semua. Tapi untuk grup lain isinya malah bercandaan doang. Tapi ya wajar juga sih, mereka pasti sangat yakin berada di atas Egghead dan tidak akan kenapa-napa. Taunya malah diserang oleh Seraphim. Dimana Sanji akhirnya bareng Stussy, tapi ketiga orang kuat ini malah bersama-sama di dalam satu grup. Aduh, jahat sekali nih. Dimana Seraphim yang lain yaitu S-Bear dan S-Hawk dia menyerang ruangan kontrol. Di sini Shaka dia mencoba untuk memberikan perintah menghentikan Seraphim ini, tapi ternyata perintah tersebut tidak dapat berjalan. Dimana Lucci dan Kaku yang sudah bangun, dia pun akhirnya minta Luffy dan Zoro untuk bertarung bersama. Yang apakah pola lama akan kembali lagi, dimana Luffy akhirnya beraliansi dengan mantan musuhnya. Dan alasannya pun cukup jelas. Di sini dikatakan kedua Seraphim menyerang mereka semua, dimana Lucci dan Kaku dia tidak bisa melakukan apa-apa dalam keadaan diborgol oleh Kairoseki ini. Makanya akhirnya mereka minta untuk dilepaskan borgolnya dan bertarung bersama-sama. Yang sebenarnya untuk hal ini asik sih jika kita bahas lebih lanjut, tapi kayaknya mending kita bahas setelah muncul scan lesionnya seperti biasa ya, biar lebih afdol aja. Tapi gimana ya cara mereka memotong Kairoseki ini? Yang sejujurnya ini adalah hal yang sangat menarik, karena saya sendiri tidak yakin untuk Luffy dan Zoro bakal punya kuncinya sih. Mereka ini pasti tidak akan peduli, apalagi harus megang kunci seperti itu. Untuk Luffy seharusnya kita semua tahu lah ya, dia ini bisa merusak Kairoseki dengan hakinya. Yang pasti jika Luffy melakukan itu, fix Lucci bakal kaget banget sih. Dimana untuk Kaku kemungkinan jangan-jangan Zoro juga dia taunya bisa memotong Kairoseki dengan hakinya, karena jika iya
Wah, ini gila parah juga sih kemampuan dari duo partner kita. Nah, mungkin yang akan kita bahas dikit di bagian Explorer ini adalah ketika di Explorer berkata Shaka ini mencoba memerintah Seraphim, tapi perintah tersebut tidak berhasil dieksekusi. Yang sebenarnya dia kan Vegapunk ya, tapi kok tidak bisa memerintah perintah tersebut? Dimana untuk hal ini sebenarnya ada beberapa jawaban. Pertama, jelas ada yang memerintah dengan hierarki yang lebih tinggi dari Vegapunk ini, yang kita tahu itu adalah Gorosei. Kita pula berkali-kali dijelaskan terkait hierarki tersebut, dan bahkan dari beberapa chapter lalu terlihat jika Gorosei Saturn akhirnya turun sendiri ke lautan untuk pergi ke Pulau Egghead bersama dengan Kizaru. Dan kita semua tahu Seraphim tidak bisa diperintah dengan Denden Mushi. Jadi apakah mungkin Gorosei Saturn dia sudah sampai di Pulau Egghead? Atau jangan-jangan ada Gorosei lain yang sudah menyusup ke Pulau Egghead dan merusak mereka dari dalam, yang sejujurnya ini sangat menarik sekali. Karena jika seperti itu, wah ini bakal super epic yang sesuai dengan judul chapter Dead Game. Tapi sebenarnya ada jawaban lain yang sangat masuk akal juga, di mana kita baru saja mendapatkan fakta perintah dari seseorang yang memiliki hierarki setara tidak bisa di-override atau ditimpa. Kasus ini terjadi saat Stussy dia mencoba memerintah Seraphim untuk berhenti, tetapi Seraphim ini dia tidak bisa mengeksekusinya karena sebelumnya sudah diperintah oleh Lucci yang hierarkinya setara dengan Stussy tersebut. Nah, dari sini seharusnya kalian sudah dapatkan untuk poinnya. Yang berarti jika seperti itu, ada Vegapunk lain yang memerintah pergerakan Seraphim untuk menghancurkan semuanya, hingga akhirnya Vegapunk yang lain lah tidak bisa menghentikan Seraphim tersebut. Yang kira-kira siapakah orang tersebut? Yang lagi-lagi, jika kalian sudah menonton video review sebelumnya, kalian sudah bisa menebak lah kira-kira orangnya siapa dari fakta yang sudah kita dapatkan. Pertama, hanya Pythagoras dan Lilith lah yang tidak terlihat saat mereka semua berkumpul bersama. Dan untuk Pythagoras, kita lihat dia sedang mencari Stella, tapi tahu-tahu ada yang mengikuti dari belakang. Dimana satu Vegapunk lain yang tidak tahu keberadaannya, kemungkinan besar itu adalah Lilith. Dan fakta lain juga yang kita dapatkan adalah Lilith dia keluar bersama dengan Edison untuk menghentikan Seraphim yang ada di luar. Yang akhirnya Edison ikut bergabung ke dalam, tapi kenapa Lilith tidak ada di dalam bersama-sama? Apakah mungkin dia yang bersama Seraphim di luar lab tersebut akhirnya memerintah mereka semua untuk menghajar semua orang yang ada di lab tersebut? Mengingat Lilith ini diambil dari iblis wanita, yang tahu bukankah dari Vegapunk juga dia ini adalah hasrat jahat atau evil yang dimiliki oleh Vegapunk yang sejujurnya sangat masuk akal. Dia sejak awal sangat ingin untuk bertarung dan kemungkinan inilah yang ingin dia lakukan. Tapi lagi-lagi ini belum terkonfirmasi ya, jangan langsung percayalah yang tadi itu hanyalah deduksi saja. Ya kalau kalian punya deduksi sendiri, kalian bisa coba tuliskan di kolom komentar siapakah orang yang memerintah Seraphim. Dan saya juga merasa hilangnya Vegapunk atau Stella itu adalah ulah dari pihak berbeda dan bukan ulah dari Lilith tersebut. Kemungkinan itu adalah ulah dari Karibo. Tapi lagi-lagi untuk hal ini seharusnya bakal terjawab nanti. Nah, jadi itulah untuk Explorer kali ini, dimana minggu depan jelas lah ya tidak libur, dan dikatakan juga kemungkinan di chapter depan kita akan mendapatkan color split untuk momen launching volume komik 105. Tapi lagi-lagi untuk hal ini kita belum clear juga. Dan ngomong-ngomong, karena ini lagi hari Valentine, tapi ingat Valentine bukan budaya kita, karena budaya kita adalah ngebucin yang padahal cuma jadi badut di depan gebetan doang. Iya, kasihan banget. Nah, kebetulan nih di momen ini, buat kalian yang mau kasih hadiah buat pasangan kalian, mau istri, pacar, adek-adekan, pacar orang, atau selingkuhan, pokoknya siapapun itu, lagi ada promo bundling loh untuk Sencho kita, dan tentu saja pasangannya alias Hancho. Dimana harga satuan ada di 150.000, tapi untuk bundle spesial ini beli dua hanya 200.000 saja. Ya kali-kali kan pasangan kalian yang dikasih kaos ini bisa jadi ikutan segede Hanko. Maksudnya wawasan dan pendapatannya ya. Nah, buat kalian juga yang pingin bisa langsung klik link di deskripsi video di bawah ya. Ingat, bundle hanya berlaku untuk 14 pasangan tercepat saja. Nah, jadi itu video kali ini, kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Dev pamit, and I'll see you guys next time.